Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yamaka Waga, kelompok bait berpasangan. Bait 9. Anikka sawoka sawang yowatang paridahesati apeto dhamma sakcena nasoka sawamarahati. Bait 9 artinya, barang siapa yang belum bebas dari kotoran-kotoran batin, yang tidak memiliki pengendalian diri, serta tidak mengerti kebenaran, sesungguhnya tidak patut ia mengenakan jubah kuning. Bait 10. Yo cawanta kasawasa sile susu samahito upeto dhamma saccena sawe kasawamarahati. Bait 10 artinya, tetapi ia yang telah dapat membuang kotoran-kotoran batin, teguh dalam kesusilaan, memiliki pengendalian diri, serta mengerti kebenaran, maka sesungguhnya ia patut mengenakan jubah kuning. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 9 dan 10 oleh Buddha Gautama.
Kisah Dewadatta. Suatu ketika, kedua murid utama Sang Buddha, yang Arya Sariputta dan yang Arya Mahamoggallana, pergi dari Sawati menuju Rajagaha. Di sana, orang-orang Rajagaha mengundang mereka, bersama 1.000 pengikut mereka, untuk menerima makan pagi. Pada kesempatan itu, seseorang menyerahkan selembar kain seharga 100.000 kepada penyelenggara upacara untuk didanakan. Dia mengharapkan mereka mengatur dan menggunakan pemberiannya untuk upacara itu. Kalau masih terdapat kelebihan, diberikan kepada siapa saja dari para biku yang dianggap layak. Hal itu juga terjadi jika tidak terdapat kekurangan, maka kain tersebut akan diberikan pada salah satu dari para thera. Karena kedua murid utama mengunjungi Rajagaha hanya pada saat-saat tertentu, maka kain itu akan diberikan pada Dewadatta yang tinggal menetap di Rajagaha. Dewadatta segera membuat kain itu menjadi jubah-jubah dan dengan bangga ia memakainya. Kemudian seorang biku yang dapat dipercaya dari Rajagaha datang ke Sawati memberi hormat kepada Sang Buddha dan menceritakan kepadanya tentang Dewadatta dan jubah yang terbuat dari kain seharga 100.000. Sang Buddha berkata bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali. Dewadatta telah memakai jubah-jubah yang tidak patut diterimanya. Sang Buddha kemudian menghubungkannya dengan kisah berikut ini. Dewadatta pernah menjadi pemburu gajah pada salah satu kehidupannya yang lampau. Pada waktu itu, dalam hutan tertentu, terdapat sekelompok besar gajah. Suatu hari, sang pemburu memperhatikan gajah-gajah ini berlutut kepada Pacceka Buddha. Setelah mengamatinya, sang pemburu mencuri bagian paling atas dari jubah kuning, lalu menutupi badannya dan memegangnya. Kemudian dengan memegang tombak pada tangannya, dia menunggu gajah-gajah pada jalur yang biasa dilewati. Gajah-gajah datang dan menganggapnya seorang Pacceka Buddha. Gajah-gajah itu berlutut dengan membungkukkan badan untuk memberi hormat. Mereka dengan mudah menjadi mangsa bagi sang pemburu. Ia bunuh gajah-gajah pada barisan terakhir satu persatu setiap harinya. Dan hal itu dilakukannya hingga berhari-hari. Sang Bodhisattva atau calon Buddha adalah pemimpin dari kawanan gajah itu. Saat mengetahui kekurangan jumlah pengikutnya, dia memutuskan untuk menyelidiki dan mengikuti kawanannya pada akhir dari barisan. Dia telah berjaga-jaga, dan oleh karena itu dapat menghindari tombak. Dia menangkap sang pemburu dengan belalainya, dan melemparkan pemburu itu ke tanah. Melihat jubah kuning, dia berhenti dan menyelamatkan hidup sang pemburu. Sang pemburu tidak berhasil membunuh dengan menggunakan tipuan jubah kuning. Dan perilaku seperti itu adalah perbuatan buruk. Sang pemburu jelas tidak berhak memakai jubah kuning. Kemudian, Sang Buddha membabarkan syair 9 dan 10 berikut ini. Barang siapa yang belum bebas dari kotoran-kotoran batin, yang tidak memiliki pengendalian diri, serta tidak mengerti kebenaran, sesungguhnya tidak patut ia mengenakan jubah kuning. Tetapi ia yang telah dapat membuang kotoran-kotoran batin, teguh dalam kesusilaan, memiliki pengendalian diri, serta mengerti kebenaran, maka sesungguhnya ia patut mengenakan jubah kuning. Banyak para biku berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang